Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu nama saya Sidik Yasinapsi, biasa dipanggil Dika. Kalian panggil Dika atau Dika aja, yang dipanggil Ustaz ya. Masih pada semangat nggak? Serius, masih pada semangat nggak? Kamu ngantuk ya? Ngantuk. Oke, di sini aku mau nyampaikan sama kayak kakak-kakak sebelumnya, menyampaikan tentang tafsir dengan tema alam semesta. Sebelumnya aku mau nanya, di sini ada yang pernah jalan-jalan ke gunung? Boleh angkat tangan? Siapa kamu? Namanya? Faiz. Faris. Kemana jalan-jalannya? Ke gunung mana? Padakasi. Gimana, bagus nggak? Apa perasaan kamu pas naik gunung itu? Adem, enak, suasananya dingin, sejuk. Siapa lagi yang pada jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Ke pantai ya, pernah? Kamu ke pantai? Pernah? Kemana pantai mana? Pangandaran. Gimana perasaan kamu pas di Pangandaran? Senang, karena bagus ya alamnya ya. Nah, tahu nggak sih kita teh? Kan kita kalau jalan-jalan ke gunung atau ke pantai kan selalu melihat, oh si lautnya bagus ya, ternyata biru, terus tanamannya masih pada hijau, udaranya sejuk, dan kita bawaannya jadi seneng ya. Kayak siapa tadi? Siapa namanya? Dapa. Ada Pak tuh. Dia kalau jalan-jalan ke pantai Pangandaran senang. Nah itu teh bagian dari alam semesta. Nah, tahu nggak sih alam semesta itu apa? Ada yang tahu alam semesta? Mulai angkat tangan. Gak apa-apa, jawab aja. Apa? Yang diciptakan oleh Allah, alam semesta. Iya, gak apa-apa, jawab aja. Yang diciptakan oleh Allah. Siapa namanya? Aulia. Haura. Kata Haura, alam semesta teh yang diciptakan oleh Allah. Ada yang mau jawab lagi alam semesta itu apa? Angkat tangan boleh? Ayo, jangan takut salah, gak apa-apa. Siapa? Gak ada? Mau jawab alam semesta itu apa? Enggak. Jadi alam semesta itu enggak. Alam semesta itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan bumi. Jadi alam semesta itu mencakup bintang, bulan, matahari, laut, pantai, dan gunung. Makanya kalau kita jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke laut, terus jalan-jalan kemanapun, bahkan di sini pun kita ngelihat pohon tumbuh hijau, kita tuh ngelihat kok bisa ya sesuatu yang indah ini teh ada di bumi. Nah itu teh siapa yang menciptakan? Itu teh yang menciptakan adalah Allah. Makanya terjadi apa ya? Makanya kalau kita melihat sesuatu yang ada di alam tuh kita selalu merasa terpukau atau melihatnya kayak wah nih, wah ada pemandangan sebagus ini. Nah sekarang aku mau minta teman-teman buat baca bareng-bareng buka Qur'an ya. Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. 190 sama 191. Surat ketiga.
tujuh. Nomor tujuh, aku minta dari perempuan satu, dari laki-laki satu. Angkat tangan. Siapa yang mau? Kamu coba. Lagi bulan ayat 190. Suaranya kencengin ya, biar yang lain dengar juga. Oke, yang laki-laki ada yang mau angkat tangan? Ada Pak? Kamu deh boleh baca yang 191 akhirnya. Yang kencang ya suaranya ya. Oke. Sekarang kan di lingkungan kita yang paling dekat ada Sungai Citarum ya. Sungai Citarum ya. Kalau di Quran yang disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa sih yang tadinya dari mata air yang kecil ke dari gunung tiba-tiba jadi sungai yang besar kan? Ke sininya pas nyampe di sini. Nah itu tidak luput dari campur tangan Allah gitu kan bisa. Makanya kita itu tanggung jawab kita tidak melihat alam semesta. Di dalam ayat itu tadi Allah itu meminta yang pertama untuk melihat, dua berpikir, tiga bersyukur. Apa yang Allah minta ketika kita melihat alam semesta? Bersyukur. Lagi-lagi warna. Melihat, berpikir, bersyukur. Nah, bila di dalam proses melihat ini, apa yang kita lihat adalah keindahan-keindahan apa yang Allah berikan di dalam kehidupan. Misal kita melihat pohon. Oh, pohon itu kok bisa ya yang tadinya kecil dari biji tiba-tiba jadi besar? Kok bisa ya sungai yang tadinya dari hulunya itu dari mata air yang kecil tiba-tiba jadi alirannya panjang yang besar gitu? Nah itu kan atas kekuasaan Allah, makanya kita disarankan atau diminta untuk Allah untuk melihat supaya apa? Supaya kita berpikir, oh ternyata Allah itu tidak menciptakan kita main-main. Allah enggak nyiptain kita buat Allah itu nggak melepas kita di dunia gitu. Kan alam semesta ini pada akhirnya buat kita kan ya. Pohon yang ada buahnya seperti buah mangga, buahnya bisa dimakan. Terus sungai yang ada airnya bisa dipakai buat minum, buat mandi. Nah itu alam semesta itu mencukupkan kebutuhan kita, karena sebenarnya Allah itu kan memenuhi segala kebutuhan kita yang ada di kehidupan. Lewat apa? Lewat alam semesta yang Allah ciptakan seperti air, tumbuhan, pohon, tanah dan lain sebagainya. Makanya kita harus berpikir, oh kita dapat makanan dari alam, kita dapat minum dari alam juga kan gitu ya. Setelah berpikir apa yang kita lakukan? Bersyukur kita dengan apa? Bersyukur kita dengan akhlak. Makanya nanti akhlak itu dibagi lagi kan menjadi 3. Sebelumnya ada yang tahu akhlak itu apa? Jangan ketemu perbuatan. Lanjutannya kan? Apa lagi? Akhlak. Jangan malu-malu. Kita akhlak. Perbuatan yang baik. Ada lagi? Cukup?
bisa perilaku, perbuatan, kebiasaan yang muncul dari keimanan. Makanya Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi itu kan untuk membenarkan atau meluruskan akhlak-akhlak manusia yang tadinya udah melenceng ya. Makanya kayak dulu ada penyembah berhala, terus membunuh anak perempuan, itu kan sama Rasulullah diluruskan kembali kepada akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak ini terbagi menjadi 3 nantinya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam. Apa contoh dari hablum minallah? Ikatan kita terhadap Allah, apa akhlaknya? Contohnya kan sholat ya, sholat terus berpuasa. Karena itu kita menyembah Allah secara langsung ya dengan akhlak-akhlak itu. Apa contoh hablum minannas? Contoh hablum minannas itu ketika kita menolong teman kita yang lagi kesusahan, membantu teman kita yang lagi sedih, nah itu contoh akhlak kita, akhlak hablum minannas. Apa contoh hablum minal alam? Ada yang tahu? Kita pengen membahas ini hablum minal alam. Ikatan kita terhadap alam. Apa yang harus kita lakukan terhadap alam semesta? Menjaga, mensyukuri. Yang laki-laki apa? Melestarikan, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Merawat. Tolong dibangunin. Apa? Memanfaatkan. Boleh. Tadi ada yang menyebutkan menjaga, terus melestarikan. Apalagi tadi saya melestarikan, memanfaatkan, merawat, banyak ya. Jadi sesuatu yang baik itu, perbuatan baik itu harus kita lakukan terhadap alam juga. Makanya jangan heran nanti ketika kita melihat Citarum kok sekarang kotor ya, banyak sampahnya, banyak limbahnya, warnanya hitam gitu. Karena itu efek atau akibat dari perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya jangan sampai kita jadi manusia-manusia yang tidak berakhlak dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengotori sungai, membuang sampah sembarangan, terus memotong pohon tanpa sebab gitu ya. Nggak boleh kayak gitu nantinya. Jadi itu sebagian dari akhlak kita aja. Itu tuh tanggung jawabnya gede gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan gitu berarti cerminan dari akhlak kita yang belum bagus terhadap alamnya, terhadap alamnya. Begitu teman-teman. Sampai sini aja yang mau ditanyain. Yang bisa ditanyain? Tentang ini. Tadi udah ya. Berarti kan alam ini kita diminta pada alamnya untuk melihat, berpikir dan bersyukur kan. Ketika melihat alam semesta. Dengan cara apa? Dengan menggunakan akhlak ini, akhlak yang baik, seperti dengan melestarikan, membudidayakan dan tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Sekarang boleh dibuka Qurannya lagi, surat Al-Isra ayat 36.
Udah? Al-Isra ayat 36. Kamu mau baca? Boleh bacain lah. Coba kasih dulu ya. Kasih dulu buat baca. Apa? Mungkin. Al-Isra ayat 36. Perempuan yang baca artinya? Kamu nih baca artinya? Jelas ya, apa yang kita miliki sekarang, kayak pendengaran kita, penglihatan dan hati nurani, semua yang kita miliki kan ini ya, kayak kita bisa melihat, kita bisa mendengar suara burung yang suka berkicau pagi hari, terus kita bisa merasakan senang, merasakan happy ketika kita main ke pantai atau ke gunung atau ke tempat-tempat yang bagus. Kayak gitu teh nantinya bakal dipertanggungjawabkan. Bahkan tadi kenapa ada akhlak hablu minal alam ini, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ini. Kita tidak salah menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita, karena sejatinya di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Makanya kalau kita bisa mensyukuri itu, mentadaburi itu kita bisa tahu bahwa Allah tidak serta-merta membiarkan kita di dunia ini, enggak membiarin kita, ternyata Allah itu ada loh di mana-mana. Lewat apa? Lewat semua fasilitas-fasilitas yang kita rasakan, udara yang bersih, pohon yang rindang gitu. Nah itu teh ada ini gitu, ada campur tangan Allah di dalamnya. Bahkan kenapa ya terjadinya siang dan malam itu pun tidak luput dari kekuasaan Allah. Kita malam merasa ngantuk karena emang siklus yang diberikan itu, ketika malam kita ngantuk, ketika siang yang kita dipakai buat main, belajar dan lain-lain. Maka kita harus bisa menggunakan itu. Makanya jangan sampai malamnya kita dipakai buat berenang, siangnya kita dipakai buat tidur ya. Karena itu kan salah satu bentuk rasa syukur kita gitu, ketika kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Ya. Boleh teman-teman yang udah dilengkapi sama saya di belum nulis, teman-teman boleh berdiri dulu. Kamu dekat kali. Kalau aku bilang ombak besar, kalian kayak gini ya, kayak gini, pijitin ya. Kalau aku bilang rintik-rintik, kalian kayak gini. Kalau gempa bumi kayak gini ya. Kalau meteor kayak gini. Enggak bisa. Oh, ombak besar.
Gempa bumi. Gempa bumi gede. Sekarang putar ke kiri ya, putar ke oh, kritik dulu sekarang. Kritik. Ombak besar. Gempa bumi. Maksudnya ini tes sama yang ininya ya. Yang ini aja nih. Nah, aku hapus yang nggak perlu ini. Ini semua dicatat kecuali Allah. Tapi ini dia dituliskan ya. Ini dia dituliskan. Oh ini. Ya. Udah semuanya. Oke, aku mau mengulang sedikit. Apa itu alam semesta? Apa yang diminta Allah ketika kita lagi di alam? Oke. Yang dipertanggungjawabkan dari diri kita? Oke. Berarti ketika kita di alam, kita harus bisa melakukan ini, menggunakan ini ya, menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati nurani. Jadi nantinya ketika kita lagi di luar
luar atau bahkan lagi di sini pun kita bisa merenungi bahwa kita harus menjaga apa yang kita miliki sekarang, contohnya tubuh kita harus dirawat karena ini pun sebagai salah satu ciptaan Allah juga kan kita ya. Tubuh kita harus dijaga dan dirawat, kemudian halaman pondok, halaman asrama, tempat tidur kita, nah itu pun nantinya harus dijaga karena kita yang bertanggung jawab atas semua itu kan ya. Kalau sampai kita sakit, sampai kita keracunan atau apapun itu, kan itu teh akibat dari pola hidup kita atau pola makan kita yang tidak teratur kan. Makanya kita harus menjaga dari sekarang karena semuanya ini pada hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baju yang kita pakai pun kan milik Allah ya, bukan milik kita secara etik. Makanya nanti kalau kalian ada waktu luang ketika liburan, coba pakai jalan-jalan ke Citarum misalnya atau ke kemana, ke gunung atau apa ya. Atau minta Ustaz Yusri itu Ustaz jalan-jalan dong. Bisa. Nanti untuk apa? Untuk kita melihat yang ada di alam. Apa sih ini yang diminta oleh Allah ya, sehingga kewajiban kita terhadap alam adalah boleh ditulis sambil ditulis. Boleh ditulis sambil ditulis. Sambil ditulis. Boleh. Oh, udah boleh ngomong. Apa kewajiban kita terhadap alam? Ulangi lebih keras. Jadi syukur sama cinta pada Allah, udah kalian akan dijelasin ya. Mungkin dari tadabbur dulu, tadabbur itu dalam bahasa Indonesianya secara umum itu merenungi. Merenungi itu dengan cara apa? Merenungi balik lagi ke sana ya. Kita dengan melihatnya kita bisa merenungi si alam teh. Kenapa sungai bisa kayak gitu? Kenapa pohon bisa kayak gitu? Kenapa gunung dan lain-lain bisa seperti itu? Syukur dan cinta pada alam adalah aksi dari kita ketika sudah melihat alam dengan cara apa yang tadi teman-teman sebutin, kayak menjaganya, merawatnya, melestarikan dan lain-lain. Menjaga ciptaan Allah pun sama gitu kan. Satu paket sama suku cinta pada alam dan menjaga ciptaan. Wow. Mungkin udah pernah dicatat ya. Terakhir aku mau tunjuk satu dari teman-teman. Pas aku tunjuk sebutin satu poin aja ya kewajiban kita terhadap alam. Aku kamu deh kewajiban terhadap alam apa yang pertama? Tadabbur. Terus kamu
keempat tadi yang menyebutin. Oke, kita sebutin bareng-bareng. Apa kewajiban kita terhadap alam?